Halo pemirsa, Anda menyaksikan 15 Minutes bersama saya, Robot Reza Ardiansyah. Robot ini mengikuti garis sendiri, jadi ada garis hitam di bawahnya yang jadi panduan dan robotnya bergerak sendiri tanpa dikendalikan. Wajah saya sendiri ada di bagian kepalanya karena terhubung lewat sambungan video call. Kita akan bahas tentang robot-robot yang ternyata makin mirip manusia. Ini robot yang dipakai untuk acara wisuda yang dipakai oleh Universitas Negeri Jakarta. Saya mau perlihatkan Anda komponen utama dari robot ini. Ini ada mesin di bagian bawah manekin yang terdiri dari 4 roda dan digerakkan oleh sensor khusus yang akan mengikuti garis hitam yang dibuat oleh para kreatornya. Di atasnya ada monitor yang bisa memperlihatkan para peserta wisuda dan wisudawan atau wisudawati yang akan bersalaman dengan Pak Rektor. Jadi, robot ini bisa membantu pelaksanaan wisuda tetap sesuai dengan jadwal dan risiko penularan COVID juga diturunkan. Robot makin mirip manusia. Teknologi robot yang menyerupai manusia sudah ada sejak tahun 1560 di Spanyol. Ada robot bernama Mechanical Padre atau Pastor Mekanis. Pada tahun 1920, seorang penulis Ceko mempublikasikan drama fiksi Rossum's Universal Robots. Istilah robot sendiri berasal dari bahasa Ceko robota yang berarti buruh kerja paksa. Penggunaan robot kemudian berkembang semakin menyamai bentuk dan peran manusia. Di Tiongkok, profesi pembaca berita sudah mulai digantikan oleh teknologi robotik. 各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个 AI 合成女主播。 Semua ini bisa terwujud berkat adanya teknologi kecerdasan artifisial. Perkembangan kecerdasan artifisial berlanjut ke media sosial. Pernah nggak Anda menemukan posting atau unggahan dari akun yang tidak Anda follow? Itu hasil kerja AI. Misalnya, Anda suka kuliner, maka posting yang direkomendasikan oleh AI itu akan berkaitan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuliner. Mereka mengumpulkan data-data Anda, merekam apa saja yang Anda sukai, lalu merekomendasikan tema sejenis. Syukur-syukur Anda beli produknya. Canggih kan? Sekarang saya mau kenalkan Anda ke teknologi lanjutan dari Artificial Intelligence, yaitu chatbot atau chatting robot. Teknologi kecerdasan buatan sekarang bahkan udah bisa diajak ngobrol lewat aplikasi chatting. Misalnya nih, pemerintah pusat punya akun khusus WhatsApp yang dijalankan oleh Artificial Intelligence dan saya akan coba ngobrol dengan akun ini. Namanya covid19.go.id. Akun WhatsApp ya, jadi Anda bisa langsung kontak nomor ini, nomornya ada di sini, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Contoh saya ketik, halo, langsung dibalas. Ternyata langsung ada pilihannya nih. A misalnya nih, langsung dibalas juga. Ternyata situasi global ada angkanya, situasi di Indonesia juga ada angkanya. Ada juga tautan untuk menuju ke info peta sebaran COVID-19 di situs resmi covid19.go.id. Selain pemerintah, pihak swasta ada juga loh yang mengembangkan chatbot sejenis ini. Kita ngobrol sama Irzan Raditya dari Kata.ai. Halo Bang Irzan Raditya dari Kata.ai, apa kabar Bang Irzan? Baik, alhamdulillah kabarnya. Apa kabar Mas Reza? Baik juga, tadi saya udah coba chatbot dari covid19.go.id. Saya mau tahu, ada lagi nggak contoh chatbot yang lain? Mas Reza mau coba salah satu chatbot hasil kolaborasi kami dengan Telkomsel, namanya Veronica. Veronica? Di WhatsApp loh si Veronica ini. Kita buka. Saya sudah terhubung dengan nomor Veronica nih. Misalnya saya ketik halo. Cukup cepat, seperti balasan dari chatbot COVID-19 tadi. Bang Irzan, saya mau iseng nih ngerjain si Veronica. Gimana caranya kalau misalnya saya nulis tapi typo? Saya ingin Silakan dijawab Mas Reza. isi pulsa, maksudnya pulsa. Tetap ngerti dong. Canggih ya. Berarti memang banyak kemungkinan yang diinput ke dalam komputer itu. Betul sekali, karena dari sana
dilatih berbagai macam kemungkinan dan mesin memiliki prediksi kurang lebih ini tendensinya ke arah beli pulsa walaupun ada typo atau misalkan ada sedikit informasi yang kurang, bisa dibilang kayak gitu sih. Baik, saya penasaran cara kerja artificial intelligence dalam chatting robot ini seperti apa? Jadi kalau kita lihat artificial intelligence atau kecerdasan artifisial itu pada dasarnya adalah kemampuan satu algoritma komputer bisa memahami cara berpikir atau cara kerja manusia di sini. Apa yang Kata.ai lakukan, cabang AI bernama Natural Language Processing atau NLP. Nah, algoritma NLP ini ngajarin mesinnya dari semua percakapan yang ada. Jadi kita latih bagaimana sih variasi orang pengen beli paket data gitu kan. Gue mau beli paket, pulsa gue habis, isi paket dong gitu. Atau misalnya saya mau beli paket, aku mau beli paket yang harganya sekian-sekian. Jadi variasi-variasi itu yang kita latih ke mesinnya. Terakhir Bang Izan, barangkali penonton ada yang bertanya-tanya nih, AI sudah sedemikian canggih, bagaimana caranya agar kita tidak tergantikan oleh teknologi robotik ini? Saya melihat ini bukan sebagai juru selamat, tapi juga bukan ancaman. Tapi selayaknya teknologi pada umumnya sebagai tool, sebagai alat untuk membantu kita bisa bekerja lebih produktif, mengambil keputusan lebih baik lagi dengan adanya data. Karena saya percaya manusia itu memiliki akal pikiran, kreativitas, dan berpikir secara strategis. Dan tidak kalah penting, manusia memiliki rasa kasih sayang atau compassion. Dan selalu ada pekerjaan baru setiap kita berbicara soal revolusi industri. Jadi jangan kalah takut para rekan-rekan di sini atau para audiens. Karena saya percaya selama kita mau mengembangkan diri kita sendiri, kita memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan secara strategis dan kreativitas, saya percaya kita sebagai manusia tidak akan tergantikan oleh mesin. Baik. Kurang lebih itu. Meskipun sekarang teknologinya sudah bisa bikin suara artifisial, suara buatan, dan bahkan membentuk wajah manusia sendiri. Betul sekali Mas Reza. Saya akan perlihatkan kepada pemirsa bagaimana AI bisa membuat wajah manusia padahal orangnya nggak pernah ada. Makasih Bang Irzan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga. Pemirsa, saya mau memperlihatkan Anda sebuah akun media sosial. Akun media sosial ini terlihat seperti layaknya akun media sosial milik manusia normal. Coba lihat. Dia punya wajah manusia, dia punya following atau orang yang diikuti, dan juga punya followers. Jumlahnya bahkan tidak sedikit. Bahkan dia juga mempublikasikan sebuah tweet. Tapi orang ini tidak pernah ada. Foto ini dibuat oleh artificial intelligence. Temuan ini diungkap oleh organisasi investigasi Bellingcat yang menemukan bahwa sejumlah akun media sosial menggunakan foto dari orang-orang yang tidak pernah ada. Mereka dibuat oleh mesin artificial intelligence dengan menggunakan situs ini. thispersondoesnotexist.com. Terlihat seperti manusia biasa, seperti orang yang layaknya kita temui, tapi orang-orang di foto ini tidak pernah ada. Foto-foto ini dikenal dengan istilah Generative Adversarial Network atau GAN. Temuan lain dari akun Twitter Ben Nimo mengungkap bahwa ada sejumlah wajah yang dibuat oleh AI ternyata memiliki satu karakter yang sama. Posisi mata yang sejajar. Semua wajah-wajah ini memiliki posisi mata di bagian yang sama. Temuan Bellingcat juga mengungkap bahwa jika semua gambar orang palsu ini dikumpulkan, dideretkan dalam satu kotak yang sama, maka kita bisa melihat ada satu garis yang menghubungkan mata para manusia palsu ini. Itu cara kita untuk menilai secara sekilas. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk menelisik lebih detail lagi, maka lihat detail-detail kecil yang barangkali terlewat jika kita tidak teliti. Bagian-bagian ini menunjukkan bahwa ada cacat dalam foto palsu yang dibuat oleh AI. Saya akan memperlihatkan Anda sebuah situs yang bisa mengasah kemampuan kita membedakan antara manusia palsu dan manusia asli. Nama situsnya Which Face Is Real. Di sini ada dua gambar dan kita bisa menebak mana orang yang benar-benar ada. Nampaknya mata dari pria yang di sebelah kiri
seperti tidak natural. Kita bertugas untuk menentukan mana yang real, maka saya pilih yang kanan. Ternyata saya salah. Memang sulit membedakan antara gambar foto yang dibuat oleh AI dan foto orang yang sebenarnya ada. Coba saya akan evaluasi diri. Barangkali garis di bagian rambut ini yang secara sekilas memang tampak tidak signifikan, tapi ini bisa menjadi penanda khusus bahwa ini bukan manusia. Orang ini tidak pernah ada. Kita bermain foto kedua. Nampaknya ini lebih mudah dikenali. Saya yakin bahwa manusia yang real ada di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri, manusia buatan AI karena bagian mata sebelah kanannya terlihat tidak natural. Kita pastikan. Saya benar. Bagi kita yang sudah tahu bahwa ini adalah modus untuk mengelabui manusia dan untuk menghindari teknologi reverse image atau mencari sumber gambar pertama kali diupload oleh akun mana, maka banyak pihak-pihak yang tidak mau diketahui menggunakan teknologi ini. Lantas, bagaimana pemerintah melakukan antisipasi? Pada pertengahan bulan November lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menggelar konferensi virtual tentang kecerdasan artifisial. Artificial Intelligence Summit 2020 juga mempertajam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Republik Indonesia 2020-2045. Pemerintah Indonesia punya rencana apa sih untuk mengantisipasi perkembangan artificial intelligence? Saya langsung tanyakan aja ke Pak Hamam Riza selaku Kepala BPPT. Halo Pak Hamam, apa kabar? Halo, apa kabar? Saya ingin tanya Pak, tentang pilar-pilar atau prinsip apa saja yang dipegang Indonesia untuk mengantisipasi perkembangan AI agar bisa terkendali? Yang pertama adalah mengenai etika dan kebijakan. Kita ingin etika bagaimana berbagi data sesuai dengan peraturan. Nah, pilar kedua, kita bicara tentang pengembangan talenta yang saya kira ini sangat penting sekali. Talenta, ekosistem, etika, dan kolaborasi riset. Artinya 4 hal itu nanti akan dikedepankan pemerintah Indonesia, begitu Pak? Ya, kita bisa membangun sebuah sistem cerdas yang membantu agar manusia itu bisa bekerja dengan lebih cepat, dengan lebih akurat, ya, dan tentu saja lebih efisien dan efektif, ya, dalam kita melaksanakan tugas. Saya ambil contoh saja misalnya, ada artificial intelligence untuk mendeteksi COVID-19, ya, untuk mendeteksi adanya virus SARS-CoV-2 itu di lapang paru, ya, seseorang. Nah, kita kan tahu bahwa untuk melaksanakan testing itu kita menggunakan rapid test, kita menggunakan swab test, ya. Tetapi seorang radiolog itu dia bisa mendeteksi adanya COVID-19 dengan melihat CT scan maupun X-ray dari paru-paru seseorang itu, ya. Nah, selama ini dengan sistem konvensional kita sebut mungkin membutuhkan waktu 15-30 menit bagi seorang radiolog untuk melihat mendeteksi COVID itu. Tapi dengan adanya artificial intelligence itu bisa menjadi hanya 5 menit. Oke, sehingga nantinya kita bisa beriringan Pak ya, manusia dan artificial intelligence. Pak Hamam, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya untuk 15 Minutes Metro TV. Tahun 1996, Grandmaster dunia Garry Kasparov bertanding melawan komputer. Komputer bernama Deep Blue itu kemudian kalah. Setahun kemudian, Garry bertanding ulang dengan Deep Blue dan setelah melewati 19 gerakan, Garry menyerah. Peristiwa itu kemudian menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa kecerdasan buatan bisa mengalahkan kecerdasan organik manusia. Namun, Garry Kasparov mengaku tidak khawatir dengan momen itu. Dia justru khawatir jika suatu saat mesin bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. There's one thing only human can do. That's dream. So, let us dream big. Thank you. Saya Reza Ardiansyah. Kita berjumpa di 15 Minutes berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.